Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi untuk Bapak Dr. Nopi Satria Praja, SEMPD. Selamat pagi untuk teman-teman. Bagaimana teman-teman kabarnya untuk hari ini? Semoga baik-baik saja walaupun masih di masa pandemi COVID-19 ini. Dan dalam kondisi COVID-19 ini, teman-teman harus menjaga kesehatannya dengan mematuhi protokol kesehatan dan harus memakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan jauhi kerumunan. Baik teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya Mila Istiqomah, saya mahasiswa Universitas Kuningan, jurusan Pendidikan Ekonomi, yang alhamdulillah saya sekarang menduduki semester 5. Baik teman-teman, pada kesempatan ini saya akan memberikan sedikit informasi mengenai apa sih Merdeka Belajar itu. Sebelumnya, teman-teman jangan lupa untuk terus nonton video ini sampai akhir. Baik teman-teman, pada kesempatan ini saya akan memberikan sedikit informasi mengenai program Merdeka Belajar. Mungkin teman-teman sudah tahu mengenai Merdeka Belajar. Merdeka Belajar merupakan kebebasan dalam hal tertentu atau terbebasnya sebuah tuntutan. Dan ketika kita berbicara tentang belajar merupakan sebuah interaksi antara adanya stimulus dan respon. Dan ketika seseorang itu bisa disebut belajar, siswa tersebut harus mempunyai atau harus adanya perubahan perilakunya. Dan ketika kita berbicara tentang Merdeka Belajar merupakan sebuah program kebijakan baru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan dirancangnya juga oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Yang artinya bahwa Merdeka Belajar di dalamnya ada unit pendidikan. Unit pendidikan di sini adanya sebuah sekolah, guru, siswa yang adanya sebuah kebebasan. Dan kebebasan di sini kebebasan dalam berinovasi, kebebasan dalam belajar mandiri dan kreatif. Merdeka Belajar di sini merupakan sebuah alat, bukan sebuah tujuan. Artinya bahwa Merdeka Belajar adalah alat atau sarana untuk mencapai sebuah tujuan. Dan komposisi Merdeka Belajar harus sesuai dengan tujuannya apa. Ketika tujuannya higher order thinking, skill, atau host, maka tujuannya akan terlaksana. Yang kedua, Merdeka Belajar merupakan alat proses mencapainya sebuah tujuan. Ketika prosesnya baik atau dikemas dengan baik, maka sebuah tujuan pembelajarannya akan tercapai dengan baik gitu. Kebalikannya ketika proses pembelajarannya tidak dikemas dengan baik, maka tujuan pembelajarannya akan tersendat-sendat. Yang ketiga adalah media pembelajaran. Media pembelajaran harus dikemas sekreatif mungkin oleh guru dan harus dicocokkan pada Merdeka Belajar yang ia akan mainkan. Yang keempat adalah konteks belajar. Konteks belajar di sini terdiri dari situasi, suasana, dan komponen ruangan dalam proses pembelajarannya. Jadi guru tersebut harus mengemasnya sekreatif mungkin agar terciptanya sebuah kenyamanan dalam proses belajar. Yang kelima, refleksi.
ketika pembelajaran yang hebat atau pembelajaran yang bagus, tidak diadakannya refleksi, tidak ada apa-apanya. Karena apa? Karena refleksi di sini sangat penting, karena bagaimana pencocokan yang guru lakukan terhadap proses pembelajarannya agar siswa tersebut dapat memahaminya lebih lanjut. Refleksi tidak harus dilakukan dalam pembelajaran di akhir saja, tetapi refleksi bisa dilakukan di awal pembelajaran maupun di tengah pembelajaran. Baik teman-teman semuanya, di sini saya akan berbicara tentang konsep pendidikan merdeka belajar. Memiliki fokus pada pembelajaran, kemampuan berpikir, kemampuan kognitif. Kemampuan kognitif di sini artinya siswa tersebut dituntut untuk berpikir kritis dan analisis agar siswa tersebut dapat memecahkan masalahnya tersendiri. Di sini juga ada 10 manfaat pembelajaran merdeka belajar bagi guru. Yang pertama itu mengurangi beban guru. Yang kedua, disederhanakannya RPP. Yang ketiga, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Yang keempat, bebas berekspresi. Dan yang kelima itu meningkatkan kompetensi. Yang keenam, kemerdekaan guru. Yang ketujuh, guru tidak menuntut siswa agar menjadi sama. Yang kedelapan, mendukung inovasi guru dalam proses mengajar. Yang kesembilan, guru penggerak. Dan yang kesepuluh, penghapusan UN. Dampak program Merdeka Belajar bagi guru. Yang pertama itu ujian nasional. Ujian nasional diganti menjadi asesmen kompetensi minimum. Asesmen ini menguji kemampuan literasi dan humorisasi pada siswa kelas 4, kelas 2 SMP, kelas 2 SMA. Jadi bukan untuk menentukan sebuah kelulusan pada siswa tersebut, tetapi hasilnya itu untuk masukan guru dan sekolah. Dan kurikulumnya juga diubah mendekati standar internasional seperti PISA dan TIMSS, tetapi masih ada materi hostnya gitu yang ada, atau bisa disebut dengan higher order thinking skill. Yang kedua, USBN disahkan pelaksanaannya ke sekolah. Guru dan sekolah mempunyai kebebasan komponen dalam menentukan nilai gitu. Penilaian tersebut bukan dari tes tertulis saja, namun dalam tugas pribadi maupun tugas kelompok. Jadi pendidik atau guru bisa memilih format mana yang akan dilakukan atau dilaksanakannya. Yang ketiga, RPP disederhanakannya. Menurut Bapak Nadiem Makarim, RPP hanya dibuat dalam 1 lembar. Yang tadinya ada waktu untuk menulis RPP, waktu tersebut diganti untuk rencana pembelajaran dan pelatihan. Yang keempat, lebih banyak pelatihan untuk peningkatan kompetensi guru. Dan yang kelima, adanya tatap muka antara guru dan siswa di luar kelas. Jadi adanya sebuah diskusi antara guru dan siswa agar lebih memahami karakter siswa masing-masing. Baik teman-teman, ini yang terakhir, ada kelebihan dan kekurangan dalam Merdeka Belajar. Yang pertama, kelebihannya adalah memudahkan proses belajar mengajar. Yang kedua, meningkatkan pemahaman bagi peserta didik atau siswa itu tersebut. Lalu ada kekurangannya. Kekurangannya adalah kurangnya biaya bagi siswa yang tidak mampu dan
kurangnya pemahaman bagi siswa yang kurang dalam proses pembelajarannya. Baik teman-teman, mungkin sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya akhiri, billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.